Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, teka-teki klub Jai Itzes akhirnya terjawab tadi malam ya. Terjawab tadi malam di mana Jai Itzes akhirnya berlabuh ke Sassuolo ya setelah pertarungan sengit antara Sassuolo dengan Torino, di mana sebenarnya Torino sempat menawarkan terlebih dahulu, namun ternyata akhirnya Sassuolo lah yang memenangkan perebutan kapten timnas Indonesia, dan ini mengakhiri banyak sekali rumor yang terjadi pada Itzes 1 tahun terakhir ya. Di 1 tahun terakhir katanya dia akan pindah ke sini, pindah ke situ, katanya mau ke Fiorentina, mau ke Genoa, mau ke Bolonya. Namun akhirnya Sassuolo lah ya yang mendapatkan Mang Jai, Oke. Pembelian ini adalah memecahkan 2 rekor ya. Memecahkan 2 rekor di musim ini, di mana pertama ini merupakan pembelian termahal Sassuolo so far di musim ini, di mana Itzes didatangkan dengan mahar 8 juta euro plus add-ons, ditambah bonus untuk Itzes. Dan juga ini merupakan transfer termahal timnas Indonesia sepanjang sejarah. Ini memecahkan rekor sebagai transfer pemain Indonesia sepanjang sejarah ya, dimana angka 8 juta euro ini sangat jauh ya, sangat jauh di atas angka dari kemarin siapa ya, Ole Romani yang sudah ditransfer juga ke Oxford waktu itu ya. Jadi memecahkan transfernya Ole Romani. Jadi Itzes didatangkan dengan 170-an miliar rupiah, berarti 167 ya kalau salah, 8 juta euro itu. Jadi kongres untuk Itzes akhirnya kembali berlabuh di Serie A ya, dan ini merupakan perekrutan kelima ya dari Sassuolo, di mana sebelumnya mereka mendatangkan Tak Mohamed dengan mahar 3 juta euro, kemudian mendatangkan beberapa pemain lainnya yaitu Ismail Kone, kemudian Alex Padera dan juga Patrick Noamah ya. Jadi Sassuolo juga banyak sekali berbenah di musim ini untuk menyambut Serie A Italia, dan Mang Jai di Sassuolo menjadi pemain termahal ketiga kalau nggak salah ya di tim. Jadi dan di sektor belakang ya dia menjadi salah satu back yang termahal. Jadi kemungkinan besar kalau melihat dari segi value-nya kayak dia akan menjadi andalan ya di belakang, bukan hanya sebagai penghangat bangku cadangan, tetapi akan menjadi andalannya. Di luar biasa untuk Itzes ya, ini harga yang pantas memang untuk Itzes karena dia sudah membuktikan di 2 tahun terakhir bersama Venezia dia bisa menggendong tim ini sampai setidaknya ya sampai nice try lah untuk Venezia, karena Venezia berjuang lolos dari degradasi sampai detik-detik akhir. Apalagi Venezia kan ditinggalkan banyak pemain bintang ya, jadi Itzes akhirnya jadi kapten, berusaha untuk menolong tim ini ke atas, tapi sayangnya gagal ya karena di detik akhir Venezia kalah dari Juventus. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan di Sassuolo karirnya bisa jauh lebih meningkat, bahkan kalau bisa tembus ke level Eropa ya, entah itu ke Europa League, ke Conference League, atau bahkan ke UCL ya. Dan Sassuolo juga salah satu tim yang sangat merepotkan ya biasanya. Jadi salah satu tim yang merepotkan. Jadi congrats ya. Jadi sekali lagi Itzes akan menjadi pemain kedua ya dari Indonesia yang akan bermain di Serie A setelah Emil Audero juga ke Frosinone ya, ke Frosinone. Luar biasa. Ini pertama kalinya mungkin dalam sejarah ya, 2 pemain timnas Indonesia ini ada di Serie A. Ini pertama kalinya. Jadi luar biasa untuk Itzes. Congratulations. Transfernya juga lumayan bagus. Dan mudah-mudahan Itzes bisa still perform dan bahkan kalau bisa jadi kapten juga di sana ya. Dan ya seperti yang gue bilang dulu ya, gue ini tidak setuju kalau Itzes itu langsung loncat taruhlah ke klub besar tapi jadi cadangan.
Gue lebih suka Itzes kembali lagi kayak ke tim kecil atau ke papan tengah Serie A, tapi dia terus jadi andalan. Sampai levelnya ini bener-bener layak untuk starter di tim besar. Kalau bicara fair-fairan, Itzes masih belum layak starter di tim besar kalau untuk gue. Masih belum lah, masih harus ngejar selevel lagi lah, bisa dibilang. Masih harus ngejar selevel lagi, sampai bisa mungkin ada di levelnya Bastoni gitu-gitu ya. Sampai ada di level dunia. Baru butuh 2 atau 3 tahun lagi baru nanti ke AC Milan atau karena gini, kalau bicara Serie A teman-teman, ini hampir berbeda banget lah rata-rata dengan liga-liga lainnya. Kalau di Serie A itu biasanya pemain tuh bisa sustain sampai 40 tahun. Rata-rata ya. Beda sama Liga Inggris. Kalau Liga Inggris tuh rata-rata 33, 35 tuh udah cabut semua dari Liga Inggris karena udah nggak bisa ngikutin kecepatannya. Baik ataupun di Liga Spanyol. Liga Spanyol kan lebih cepat lagi permainannya. Tetapi kalau di Serie A Italia, biasanya pemain tuh jauh lebih sustain. Kenapa? Karena di Serie A Italia itu permainan tuh cenderung lambat dan pasif. Jadi cocok untuk pemain-pemain tua kayak De Bruyne, kayak Lukaku ya. Itu cocok gitu. Makanya pemain-pemain yang tua kayak dulu Zeko, Arnautovic, Alexis Sanchez makanya bisa kembali lagi ke Serie A dan bisa perform lagi. Kayak sekarang Mkhitaryan di Inter gitu ya. Calhanoglu itu kan pemain-pemain yang sudah senior, tapi karena level Serie A ini ya permainannya tuh lambat, jadi cocok lah dengan atmosfer dari pemain-pemain veteran. Makanya Itzes ini kalau bicara Serie A, kalau dia makin matang di Serie A, dia bisa aja lama di Serie A ya. Atau bahkan mungkin ke Liga Inggris. Tapi kalau Liga Inggris agak susah. Kenapa? Karena peringkat FIFA Indonesia tuh harus 75 dulu, 75 ke atas baru Itzes bisa main di Liga Inggris. Paling banter ke Liga Spanyol. Oke, luar biasa untuk Itzes. Sekali lagi, congratulations untuk Jai Itzes memecahkan rekor pemain termahal Indonesia sepanjang sejarah. So far, kalau dulu tuh ada Kurniawan Dwi Yulianto ya, yang sempat ada di Sampdoria tapi tidak main sama sekali. Seingat gue tidak main sama sekali di Serie A. Jadi karena sekarang ada 2 pemain dan kemungkinan besar dua-duanya ini bakal jadi andalan di timnya. Ini membuat level CV kita ya, pemain-pemain Indonesia ini akan jauh lebih meningkat lagi. Ya, pasti sekarang banyak sekali scouting yang akan melirik pemain Indonesia. Jadi ini juga salah satu parameter ya, bisa dibilang salah satu parameter pemain Indonesia sekarang sudah mulai banyak dilirik. Karena mereka ini mudah-mudahan ini tidak tidak sebentar ya, mudah-mudahan ini tidak sebentar, ini mudah-mudahan tidak hanya angin lalu, tetapi kedepannya meskipun era Itzes sudah selesai atau era Kevin Dix sudah selesai, masih ada nanti pengganti-penggantinya mungkin dari grassroots kita yang bisa menembus level ini lagi, jadi bisa sustain. Dan kalau ini sustain kan level timnas kita juga akan meningkat terus. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Itzes ya. Luar biasa Itzes bisa kembali ke Serie A. Mudah-mudahan konsisten terus di Serie A. Mudah-mudahan juga kalau bisa naik ke Eropa sama kayak Hilgers ya, bisa naik ke Eropa. Sekarang Dean James juga udah naik ke Eropa. Fair dong gitu-gitu. Nah, ini waktunya Itzes gua rasa untuk ke Eropa. Mudah-mudahan di Sassuolo dia tidak banyak cedera, pastinya tidak banyak cedera dan bisa menjadi andalan ya di Sassuolo. Oke, berakhir sudah drama transfer manja. Oke.